Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih ada di tempat ini, kita masih bisa bernafas sampai pada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya mau mengajak semua teman-teman untuk bisa menyembah Tuhan pada hari ini. Kita mau siapkan hati. Puji syukur, terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau berikan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau kamu masih bisa bernafas, itu semua anugerah-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku.
pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, sebagai persembahanku. Kami puji, ini pujian bagimu, ini pujian bagimu, Yesus. Ubah hati kami, murnikan hati kami, tetap berharap padamu, Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Terima kasih. Pujian hormat hanya bagi-Mu, bagi nama-Mu. Kami bersyukur, kami rasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau rasakan kasih-Mu setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Bapa, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
Shalom teman-teman, puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul bersama di ibadah youth online hari ini. Yuk sama-sama kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini Engkau mengumpulkan kami bersama-sama untuk mengikuti ibadah online. Sekalipun kita berjauhan Tuhan tetap selalu menyertai dan melawat kita masing-masing di rumah melalui kasih-Mu, melalui Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami, menjadi tuntunan dalam hidup kami, sehingga kami bisa bertumbuh dewasa dan lebih lagi mengerti apa isi hati-Mu, apa yang Engkau mau dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita ingin sama-sama belajar tentang perumpamaan orang yang baik dan yang tidak baik pada Alkitab, yaitu langsung saja kita baca ya di Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah teman-teman, pada Lukas pasal 6 ayat 45 ini dijelaskan kita mau belajar ya teman-teman ya. Kita mau bisa melihat orang itu ditentukan baik atau tidak baik, ditentukan atau dilihat dari pembendaharaan hatinya. Bagaimana sih caranya kita bisa memiliki hati yang baik? Apa saja yang akan kita isi di dalam hati kita? Jika kita mungkin sedang memiliki isi hati yang kosong, atau yang mungkin kita memiliki hal-hal yang jahat dalam hati kita, yuk sama-sama kita belajar hari ini bagaimana cara merubah, dan apa sih yang harus kita masukkan dalam hati kita, apa yang harus kita isi dalam hati kita. Yang pertama, kita ingin belajar untuk selalu mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Seperti contoh di Roma pasal 12 ayat 2, sana diajarkan kita untuk berubah. Yuk sama-sama kita baca. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di sini diajarkan kita untuk memperbarui akal budi, di mana setiap orang yang ingin berubah pasti dilakukan dari kesadaran diri sendiri, di mana mereka memiliki pemilihan, oh ya, aku harus berubah. Dan dari sana mereka bisa untuk memulai langkah pertama untuk bisa berubah dari masa lalu mereka. Dan di sini apa yang kita harus lakukan untuk memperbarui akal budi kita, mengisi hati kita dan pemikiran kita dengan firman Tuhan. Nah, sehingga bisa mengerti apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita masing-masing, apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam hati kita, apa yang Tuhan ingin lakukan untuk kita lakukan, entah itu mungkin melayani atau mungkin kita mencari jalan keluar dan lain-lain. Dan jika kita bisa mengenal itu, kita pun juga bisa mengerti setiap isi pesan firman Tuhan melalui firman Tuhan tersebut. Dan juga fungsinya, jika kita memiliki banyak firman Tuhan yang sudah kita ingat atau sudah menjadi rema dalam hidup kita masing-masing, firman Tuhan itu menjadi hal yang bisa menguatkan hati kita pada saat kita mengalami masalah, atau mungkin pada saat kita ingin mencari jawaban tentang masalah yang kita hadapi, dan kita bisa cari jawaban itu melalui firman Tuhan.
Nah, jangan sampai kita tidak mengisi hati kita atau pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan pada saat kita goyah, pada saat kita jatuh, kita tidak tahu apa yang kita lakukan karena kita tidak mengerti, kita tidak mengingat padahal Tuhan sudah mengatakan pesannya melalui firman Tuhan itu sendiri. Kemudian pada Mazmur pasal 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita mau belajar kalau kita baca di Lukas pasal 6 ayat 43, di sana ada perumpamaan, ada diceritakan pohon yang baik pasti mengeluarkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik pasti mengeluarkan buah yang tidak baik. Nah, di sini di Mazmur dijelaskan, jika kita sering merenungkan firman Tuhan, jika kita sering membaca firman Tuhan, kita itu bagaikan pohon yang baik, di mana pohon yang baik itu ditentukan dari tempat kita bertumbuh. Jika kita bertumbuh di dalam Tuhan, pastinya pohon itu pasti akan diberi nutrisi, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Di mana kita selalu diberi firman Tuhan, akhirnya kita bisa bertumbuh secara dewasa dan bisa mengerti apa mau Tuhan melalui isi firman-Nya. Kemudian yang kedua, harus hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa maksudnya? Nah, dengan harus kita memiliki roh yang teguh. Pada ayat 5 Mazmur pasal 51, ayat yang ke-10, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dan kita mau minta ke Tuhan setiap harinya untuk memperbaharui roh kita, sehingga Roh Kudus itu terus bekerja dalam hidup kita, tidak hilang-hilang dalam hidup kita. Karena memang manusia itu kadang memang pasti lama-kelamaan mungkin mulai menurun kerohaniannya, atau mungkin lama-lama pasti bisa jadi lemah. Oleh karena itu, meskipun kita sudah memiliki banyak firman Tuhan, tetapi hanya sekedar menjadi pengetahuan saja, itu pun menjadi sia-sia. Akan lebih berdampak hasilnya pada hidup kita dengan cara jika kita memiliki roh itu sendiri, Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu yang pasti akan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Jika kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita, kita pasti bisa mengerti, oh ya, Tuhan pasti selalu menyertai saya, Tuhan pasti selalu menjaga saya. Mintalah ke Tuhan untuk selalu diberikan Roh Kudus, selalu mengisi hati kita dengan Roh Kudus, supaya roh kita semakin kuat dan menjadi teguh. Dan juga melalui Roh Kudus kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, kita selalu kuat dalam menghadapi persoalan, dan kita tidak mudah goyah dan tidak mudah kecewa, tidak mudah jatuh jika terjadi masalah. Karena banyak orang-orang di luar sana yang hanya mengerti pengetahuan firman Tuhan, tetapi Roh Kudusnya tidak tinggal di dalam hatinya, hanya sekedar pengetahuan saja tentang firman Tuhan. Pada saat dia mengandalkan firman Tuhan itu sendiri, tiba-tiba tidak sesuai apa yang dia pikirkan, dan kemudian dia pasti akan kecewa karena mereka hanya sekedar mengerti tulisan firman itu. Jadi sama-sama kita punya Roh Kudus dan memperlengkapinya dengan pengetahuan firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan yang ketiga, seperti tadi saya jelaskan, pada Lukas pasal 6 ayat 43 diceritakan ada pohon yang baik dan yang tidak baik, dan tentunya di sana ada tempat bertumbuh. Nah, saya mau jelaskan, bertumbuhlah di tempat yang tepat, teman-teman. Jangan sampai kita bertumbuh di tempat yang salah. Seperti contoh, kebanyakan mungkin seringnya kita pasti memiliki
proses pertumbuhan atau karakter yang kita dibentuk itu melalui sebuah pergaulan kita. Nah, semakin kalian memiliki pergaulan yang tidak baik, kalian pasti akan meninggalkan semua hal-hal yang tadi pertama. Mungkin karena pergaulan kalian tidak baik, mungkin teman-teman kalian mengajak kalian selalu mengajak kesenang-senang dengan hal-hal duniawi, dan kalian melupakan yang pertama, yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Kalian lupa. Dan yang kedua, kalian lupa untuk menyembah Tuhan, lupa untuk mencari Tuhan, karena kalian terlalu senang dengan pergaulan kalian di luar sana yang akan semakin membawa kalian jauh dari Tuhan. Dan saya ingin ajak bertumbuhlah di tempat yang tepat, yaitu bertumbuhlah di dalam Tuhan tentunya, dan ada pergaulan yang baik, yaitu melalui komunitas gereja. Seperti kita di YTAP Miracle Center ini, kita bisa beribadah meskipun kita di rumah masing-masing. Kita bisa beribadah di rumah masing-masing dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian juga ada komsel. Komsel itu juga bisa membantu kita untuk memperdalami firman Tuhan, membantu yang di poin pertama tadi, kita bisa lebih mengerti, kita saling sharing firman Tuhan sama-sama, dan itu bisa menguatkan gitu teman-teman. Semakin kita memiliki teman yang baik, komunitas yang baik, bisa saling menguatkan, bisa saling mengasihi, bisa saling mengingatkan. Kita butuh teman yang saling mendukung dan saling menolong. Dan dari hal tiga ini, pasti hati kalian terisi dengan baik, sehingga kalian pasti menjadi orang-orang yang baik. Pada Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan firman Tuhan pun mengajarkan kita untuk selalu waspada dan menjaga hati kita. Terus pertahankan tiga hal ini dengan selalu mengisi pikiran kita dan hati kita dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, harus selalu mengisi Roh Kudus dalam hati kita. Yang ketiga, harus kita bertumbuh dalam tempat yang tepat. Kehidupan kita pasti memiliki damai sejahtera itu teman-teman, dan tidak akan mungkin mengalami jatuh atau kecewa, kekhawatiran. Pasti semua orang memiliki masalah dalam hidupnya, tetapi tidak sampai kita sampai down, sangat-sangat down karena mungkin menghadapi suatu masalah, karena kita tetap punya Tuhan dan ada teman-teman yang selalu mengingatkan dan menguatkan kita. Dan kita mau belajar di pandemi COVID-19 ini, kita mau belajar ada juga orang yang tidak baik teman-teman. Seperti contoh, jika kalian pernah mendengar di media sosial, berita, ada beberapa orang yang senang membagikan berita-berita seperti berita-berita hoax, ataupun juga mungkin mereka menyebarkan kebencian, atau mungkin mereka membagikan posting suatu post di media sosial mereka dengan postingan yang tidak membangun atau menjatuhkan orang lain, malah merugikan orang lain. Ada juga beberapa orang yang memanfaatkan keuntungan sendiri pada saat pandemi COVID-19 ini. Dan memang sebenarnya manusia itu dari awal memang kodrat dari lahirnya itu memang sudah berdosa. Pada Mazmur pasal 51 ayat yang kelima, atau yang kalau dicetak buku ayat yang ketujuh, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Karena memang dari awal kita sudah memiliki dosa turunan ya teman-teman ya, dari sejak Adam dan Hawa. Dan memang manusia itu memiliki hal-hal yang jahat dalam dirinya. Dan kita bisa tahu ya teman-teman, kalau kita lihat di Lukas pasal yang ke-6 ayat 45, mengapa Yesus kok tiba-tiba berbicara seperti itu? Dan kalau kita bandingkan di Injil Matius, kalau kita lihat di cerita Injil Matius, Tuhan difitnah atau Tuhan difitnah oleh orang Farisi kalau Yesus menggunakan kekuatan Beelzebul saat dia mengusir setan. Dan kemudian di bawahnya Yesus menjelaskan nggak mungkin Yesus pakai
kekuatan Beelzebul. Dan kemudian Yesus bilang tidak mungkin, di sana tertulis tidak mungkin kamu mengeluarkan kata-kata yang baik sedangkan pikiranmu itu jahat. Atau kita bisa lihat ya sama-sama di Matius pasal 12 ayat 34. Dan hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat. Nah ini, bagaimana kamu mengucapkan hal baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Selanjutnya Matius pasal 12 ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ini sama seperti tadi yang Lukas pasal 6 ayat yang ke-45, terdapat kata-kata karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Di sini kita bisa belajar. Orang Farisi itu memang Yesus bilang, orang Farisi itu bagaimana mungkin kamu bisa mengucapkan hal-hal yang baik padahal kamu sendiri jahat. Dan pasti melalui perkataan baik mereka, orang-orang Farisi itu pasti memiliki hal-hal maksud yang jahat. Mengerti ya teman-teman ya? Mungkin ada maksud dibalik semua itu gitu. Mereka sengaja bilang hal-hal baik itu mungkin untuk mencela Tuhan atau untuk menjatuhkan Tuhan atau memfitnah Tuhan. Itu bisa saja karena mereka sedang memiliki pemikiran yang jahat. Kalau kalian lihat di Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini tidak suka dengan Yesus atau ingin mencoba Yesus. Dan memang pada saat ini sama seperti orang-orang yang di COVID-19, pandemi COVID-19 sekarang memang sangat menjatuhkan orang lain, tidak menjadi berkat buat orang lain. Seharusnya kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus buang semua hal-hal itu. Dan kita mau belajar itu teman-teman. Jika kita itu menjadi anak-anak Tuhan, bukan hanya dilatih untuk mengerti apa kata itu isi firman Tuhan, hanya menjalani hidup kita saja. Dimana pada Lukas pasal 6 ayat 43 di sana ada yang diceritakan ada pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Di sana kita diajarkan menjadi pohon yang baik tentunya dan menghasilkan buah yang baik. Mari sama-sama saya ajak teman-teman mulai saat ini, mulai hal-hal kecil teman-teman. Mungkin mulai mendoakan sesama, mungkin mulai mendoakan negara kita. Kita bisa mulai untuk membantu berdonasi ke orang-orang yang membutuhkan, ke gereja-gereja kecil, posting hal-hal yang baik. Dan itu bisa sangat memberkati orang-orang di sekitar kita. Orang-orang bisa mengenal Yesus melalui kehidupan kita masing-masing. Yuk sama-sama kita satukan hati, kita dalam doa, kita akhiri ibadah hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik Tuhan. Kami ingin mengisi hati kami dengan firman-Mu, kami ingin mengisi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami, kiranya Tuhan selalu memperbarui hati kami, memperbarui roh kami, sehingga kami selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu melindungi kami, Tuhan selalu ingat kami. Dan sehingga kami memiliki hati yang rindu untuk membantu sesama, hati yang rindu untuk memberkati orang lain, sehingga buah-buah yang kami hasilkan bisa menjadi berkat buat orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas pengajaran-Mu hari ini melalui firman-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Tuhan berkati teman-teman yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tuhan berkati mereka di rumah masing-masing.
dan berkumpul kembali di minggu selanjutnya untuk mendengarkan firman bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Minggu depan, hari Minggu, kita bisa kumpul lagi di ibadah youth online jam 4 sore hari Minggu di GAB Miracle Center YouTube channel. Dan juga ada, jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar youth, mungkin jadwal ibadah atau komsel, juga kalian bisa DM di Instagram kami @gabmcyouth, atau kalian bisa menghubungi kontak nomor telepon di sana dengan by WA. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.